Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Sucheng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Calon Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari, gagal maju di Pilkada 2024 setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. KPU menetapkan status TMS tersebut usai dilakukan tes pemeriksaan kesehatan. Berbagai asumsi pun beredar di masyarakat, termasuk isu yang berkaitan dengan penggunaan narkotika. Lantas, seperti apa tanggapan Sivitas Akademika Unhas? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Suhartina Bohari dipastikan tidak akan maju mendampingi Haidir Syam dalam kontestasi Pilkada 2024. Ketua KPU Maros Jumaedi pada 7 September 2024 menyatakan Suhartina Bohari tidak memenuhi syarat karena tak lolos tes kesehatan. Namun, tidak dibeberkan secara resmi. Tidak dibeberkan secara spesifik mengenai penyebab ia dinyatakan TMS karena alasan privasi. Dugaan terkait penggunaan narkotika pun banyak beredar di masyarakat. Dosen Ilmu Politik Unhas Endang Sari SIPMSI turut memberi tanggapan. Menurutnya, tes kesehatan dilakukan secara menyeluruh dan terdapat berbagai komponen dalam pemeriksaannya. Kesehatan. Nah, itu pemeriksaannya menyeluruh. Pemeriksaan kesehatan tersebut itu harus mengetahui apakah calon tersebut mampu secara jasmani untuk menjalankan tugas-tugasnya nanti ketika menjadi calon dan kemudian terpilih. Dan kemudian yang kedua adalah memastikan apakah punya kesiapan secara rohani. Artinya tidak ada kendala juga dari sisi jasmaninya, rohaninya, kemudian yang juga harus terkonfirmasi adalah bahwa calon tersebut tidak terindikasi menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang. Dan ia menambahkan KPUD harusnya memberikan penjelasan kepada publik mengenai penyebab TMS-nya calon wakil bupati tersebut secara rinci karena informasi yang kurang jelas akan menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat. Dalam hal ini KPU harus menjelaskan tentunya karena dari pandangan saya, ketika seorang calon sudah mencalonkan diri, artinya mereka siap untuk menjadi pejabat publik. Artinya tentu dalam hal ini harus diberikan penjelasan kepada publik apa yang membuat si calon tersebut tidak memenuhi syarat sehingga dinyatakan TMS. Kenapa? Karena dengan segala konsekuensinya. Kenapa? Karena ada pernyataan bahwa tidak memenuhi syarat, tetapi itu tidak dijelaskan kenapa tidak memenuhi syarat, maka itu akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan spekulasi bisa berkembang kemana-mana kan, bisa liar. Nah, KPU dalam hal ini harus memberikan pernyataan berdasarkan rujukan mereka, apa di poin mana kemudian si calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Senada dengan hal tersebut, mahasiswa Unhas Rabiatul Awaliyah juga menilai KPU Maros harusnya transparan dalam menetapkan status tidak memenuhi syarat ini. Tanpa rincian yang jelas, justru akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap integritas KPU sebagai pelaksana pilkada. Sebagai seorang mahasiswa, menurut saya penting agar kiranya KPUD bisa menyampaikan dengan jelas alasan mengapa bakal calon kepala daerah tersebut dianggap tidak memenuhi syarat. Karena tanpa rincian yang jelas, maka akan sulit untuk memahami dasar diambilnya keputusan tersebut. Nah, hal ini bisa menimbulkan keraguan atas keadilan dan integritas proses seleksi. Kemudian keterbukaan informasi ini juga penting agar bisa memastikan pemilihan ini bisa berjalan dengan adil dan bisa diterima oleh publik. Atas isu penggunaan narkotika tersebut dilansir dari Detik Sulsel, Suhartina Bohari sendiri sempat melakukan tes pembanding di Badan Narkotika Nasional DKI Jakarta dan hasilnya dinyatakan negatif. Sempat gugat KPU Maros ke Bawaslu, kini Wakil Bupati Maros ini melalui kuasa hukumnya telah resmi mencabut gugatan sengketa pemilihan terkait status tidak memenuhi syarat tersebut dan ingin fokus melanjutkan sisa masa jabatannya. Iva Syarahman, Rahmati Arde, Unhas TV. Pemirsa, kerjasama antara Universitas Hasanuddin dengan Bank CIMB Niaga menghadirkan Digital Lounge yang terletak di samping rektorat kampus ini. Lounge ini memiliki kelebihan berupa fasilitas bagi mahasiswa untuk dapat mengerjakan tugas kuliahnya di sini. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Beginilah penampilan Digital Lounge Bank CIMB Niaga terletak di samping rektorat yang merupakan bentuk kerjasama perusahaan CIMB Niaga dengan Universitas Hasanuddin. Hadirnya CIMB Niaga Digital Lounge di kampus Merah ini merupakan lounge yang ke-37 di seluruh Indonesia, tersebar di mal, kampus, hingga perkantoran.
Disebutkan Digital Banking Manager Digital Launch CMP Niaga Sabrina Fadila, mahasiswa dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di antaranya video banking, tarik setor tunai, dan TV interaktif. Mahasiswa Unhas juga bisa membuka rekening tabungan melalui mesin self-service banking yang prosesnya hanya memakan waktu 5 menit. Mahasiswa juga dapat membeli berbagai kebutuhan pada mesin penjual otomatis Okto Vending. Tempat yang diresmikan sejak Februari 2024 ini tak hanya menyediakan layanan perbankan digital, namun juga memberikan fasilitas coworking space yang nyaman. Fasilitas ini menjadi solusi bagi mahasiswa yang membutuhkan tempat untuk mengerjakan tugas dengan suasana yang mendukung. Oh, jadi ini cabang CMP Niaga Digital Launch, di mana kalau di kampus itu dia ada working space-nya. Jadi bagi mahasiswa yang mau kerja tugas atau mungkin rapat boleh dipakai di sini. Kita open kok for public. Itu dan tidak ada pembayaran ya? Nggak ada pembayaran. Nah, ini sebagai salah satu bentuk kerja sama di Unhas. Iya, jadi CMP Niaga dengan Unhas sudah bekerja sama, makanya kita ada CMP Niaga Digital Launch at kampus. Nah, jadi kalau misalkan bagi mahasiswa sendiri itu bisa buka rekening di sini. Terus nanti kalau udah buka rekening, kita ada partnership nih dengan Kopi Kenangan. Jadi mahasiswa tinggal scan QRIS, itu bisa cashback 50%. Pakai QRIS-nya Oktomobile by CMP Niaga. Selain daripada itu Kak, apa Selain daripada itu mungkin pembukaan rekening kita juga ada tabungan bagi mahasiswa kalau mau nabung tiap hari, tiap bulannya dia ada dengan saldo mengendap 20.000 dan bebas biaya admin. Kalau untuk CMP Niaga sendiri juga kalau transfer keluar itu bebas biaya, nggak pakai admin, pakai layanan by fast. Jadi itu kelebihannya kalau mereka buka rekening. Iya, cuman bawa KTP aja kok. Tapi ini bisa nggak kalau di luar daripada mahasiswa Unhas? Boleh, sangat boleh. Nah, selain itu, ini kalau boleh tahu, ini itu buka setiap hari apa dan jam berapa? Untuk bukanya itu setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 sore. Waktu akses digital lunch ini mengikuti pada jam operasional kampus, yakni hari Senin hingga Jumat, pukul 8 pagi hingga 5 sore. Keberadaan CMP Niaga Digital Lunch ini menjadi salah satu bentuk nyata kerjasama Unhas dengan sektor perbankan untuk mendukung perkembangan akademik dan kreativitas mahasiswa. Zulkarnain, Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Mengusung tema kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di lingkungan keluarga dan masyarakat, fokus group discussion yang diikuti oleh puluhan peserta ini menjadi bentuk kolaborasi USM bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Jawa Tengah dalam mengedukasi masyarakat mengenai kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di lingkungan keluarga dan masyarakat menjadi tema diskusi kelompok terpimpin yang berlangsung pada Rabu pagi di Gedung Menara USM lantai 9. Acara yang merupakan kerjasama antara Unit Penunjang Non-Struktural Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Universitas Semarang atau UPNS PPKS USM bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Jawa Tengah diikuti 50 peserta dari berbagai latar belakang. Kepala DP3 AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Dr. Anda Retno Sudewi, apoteker MSI MM, menyatakan bahwa acara ini menjadi bentuk edukasi bagi masyarakat, terutama mengenai kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Jadi kekerasan berbasis seksual itu kan merabak ya di Jawa Tengah. Jadi kita harus bisa mencegah, kita harus juga bisa mengenali, kemudian juga harus bisa menangani bila terjadi kejadian kekerasan seksual. Nah, alhamdulillah di sini kita bekerja sama dengan USM, ada Bapak Rektor di sini. Kita mengumpulkan atau melakukan sosialisasi bagaimana kita bisa mengenali dulu apakah di situ di lingkungan kita ada kekerasan seksual. Kemudian bagaimana cara mencegahnya supaya tidak terjadi kekerasan seksual, dan bila terjadi bagaimana cara penanganan. Itu sangat penting sekali karena pertama-tama itu harus bagaimana cara mencegahnya. Tapi kalau kita tidak mengenali, kita nggak bisa melakukan tindakan sebagaimana yang sesuai dengan undang-undang yang ada. Dan ini adalah terutama bagi korbannya adalah disabilitas. Ya, sehingga pesertanya di sini adalah teman-teman dari disabilitas, kemudian juga ada Satgas dari USM, Satgas Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual. Nah, itu sangat bagus, terutama juga melibatkan ada mahasiswa di sini, biar mereka para mahasiswa juga tahu bagaimana cara mengenali.
dan mencegahnya. Senada dengan hal itu, Rektor USM Dr. Supari STMT, Rektor USM juga menekankan agar diskusi ini menjadi agenda rutin, mengingat pentingnya peran kampus sebagai lingkungan yang inklusif. Ia menyatakan bahwa USM terbuka untuk penyandang disabilitas, fasilitas di dalamnya telah didesain ramah disabilitas. Ia juga berharap agar perjuangan melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual dapat memberikan hasil nyata, khususnya di Jawa Tengah. Dalam acara tersebut, Fatur Rozi dari Sami Institute, Kepala DP3 AP2KB, Provinsi Jawa Tengah, Dr. Randa Retno Sudewi, Apoteker MSIMM, dan Ketua UPNS PPKS USM Helen Intania SSHMH menjadi narasumber. Berbagai materi diberikan bagi para peserta. Besar harapan melalui diskusi ini dapat menambah wawasan bagi para peserta dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di masa depan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan USM TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta rekan-rekan kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.